Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang di channel Dakwah Populer teman-teman, dan sebelum kita memulai tanya jawab di channel Dakwah Populer, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tentu bagi teman-teman umat muslim yang menjalankannya. Oke, masih bersama Miftahul dan juga Ustadz Abdullah Zuhad. Kali ini kita akan menjawab, kemarin kita sudah mengupload tentang turunnya Nabi Isa ya, dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman subscriber kita, yang saya akan membacakan pertanyaan. Ini ada pertanyaan Ustadz dari teman-teman kita di channel Dakwah Populer. Yang pertama dari Las. Nah, ini berkaitan dengan puasa ya teman-teman. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Mau tanya akhi dan Ustadz, berkaitan dengan puasa, apakah benar setan saat puasa dibelenggu? Ini berkaitan setan yang dibelenggu saat puasa. Baik, yang pertama. Yang kedua, coba yang kedua dulu, nanti kita jawab satu-satu. Dari Sri Suwanti atau Ibu Sri Suwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zuhad. Kang Zuhad mohon pencerahan tentang tanda hari kiamat, bahwa nanti matahari terbit dari barat. Maksudnya bagaimana Ustadz? Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat Ustadz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab yang pertama kali, pertanyaan dari siapa tadi? Dari Las. Dari? Las. Las. Iya. Ya. Pertanyaannya, apa benar selama bulan puasa ya, bulan Ramadan ya, yang bulan Ramadan ya. Ini setan dibelenggu ya. Itu ada hadisnya, tuh hadisnya itu memang benar, cuma pengertiannya ya. Jadi kalau nanti dalam hadis atau Al-Quran kok berbicara masalah setan, malaikat, nabi, bahkan Allah, itu adalah bukan individunya ya. Zatnya apa ya? Bukan zatnya Allah, maksudnya adalah ajaran Allah, bukan zatnya. Masalah Nabi Muhammad itu bukan bicarakan masalah Muhammad sebagai makhluk biologis ya, bukan personnya, pribadinya. Begitu pula masalah setan. Setan ini bukan bicara masalah makhluknya ya. Coba kalau makhluknya kan, wah setan itu seperti apa? Wah, rupanya bisa apa? Bergonta-ganti, menakutkan ya, bukan. Jadi setan di sini maksudnya adalah perannya. Ya. Peran setan. Peran setan. Tapi kalau Allah kan ajarannya. Malaikat ajarannya yang dibawa malaikat. Nabi Muhammad ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ya. Nah, setan ini perannya. Nah, peran setan itu ya di situ itu karena hadis dan Al-Quran bahasa sastranya kan tinggi. Ya. Jadi nggak perlu dijelaskan secara rinci. Setan itu selama bulan Ramadan dibelenggu. Sebenarnya terjemah yang pas itu terbelenggu. Terbelenggu, Ya, bukan dibelenggu ya? Bukan dibelenggu, terbelenggu. Terbelenggu. Tapi kan hampir sama itu tadi, belenggu dan terbelenggu. Dengan datangnya Ramadan, setan-setan itu terbelenggu. Artinya apa? Peran-peran setan yang biasa dilakukan di luar Ramadan, ingat bahwa setan itu peran utamanya kan ada dua. Yang pertama menggoda, mengganggu. Ya, kehidupan manusia, dan yang kedua memutar balik ajaran Allah, memutar balik, menyesatkan, sama enggak? Ya, jadi memalingkan, membelokkan ajaran Allah, difahami supaya keliru. Ya. Yang kedua kalau digoda manusia, itu peran. Nah, pada bulan Ramadan itu peran-peran setan itu terbelenggu. Kenapa terbelenggu? Ya karena orang yang beriman kan dia sudah melulu, dia saum ya, saum atau puasa itu kan penuh kegiatan-kegiatan yang dituntun oleh Allah, sehingga nggak ada ruang dan waktu bagi peran setan untuk menggodanya. Coba aja
Kalau kita bangun malam, kemudian sholat malam, kemudian kita nanti sholat subuh, ya kan? Qiyamul lail, buka, sehingga terbelenggu. Maka di sini maksudnya peran setan itu terbelenggu. Mungkin tidak ada celah untuk membelokkan, Ya. soalnya karena bulan Ramadan ini banyak aktivitas ibadah mungkin ya. Ya terbelenggu sama terbatasi itu. Terbatasi. Kamu tuh jangan terbelenggu dengan masalah itu, berarti jangan ya terbatasi ya. Ya jadi itu ya maksudnya hadisnya benar, cuma pemahamannya ada yang perlu kita luruskan. Berarti dalam arti Ustadz bukan secara individu setannya yang mungkin di penjara atau dibelenggu. Ya, dibelenggu. Nggak bisa kan. Kan itu kan makhluk abstrak toh. Makhluk abstrak. Tan benda gimana dibelenggu ya kan. Ya, jadi perannya yang terbelenggu. Ya, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz mengenai tanda-tanda hari kiamat. Ini oleh Ibu Sri Suwanti yang tadinya bertanya bagaimana tentang tanda-tanda kiamat matahari akan terbit dari barat. Ini penjelasannya bagaimana Ustadz? Ya. Jadi kalau bicara masalah kiamat sedikit saya luruskan ya pengertian kiamat kan. Kiamat itu pengertiannya kan selama ini kan hancurnya alam semesta. Hancurnya dunia seisinya. Pada kiamat dari koma yakumu kiamatan yang tegak. Penegakan. Sehingga kiamat itu ya menurut Al-Qur'an justru tegaknya ajaran Allah, bukan hancurnya alam semesta. Ini yang perlu dipahami ya, Bu ya. Jadi kiamat itu justru yang kita harapkan. Orang-orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk mengkiamatkan, untuk menegakkan ajaran Allah, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, negara kalau perlu. Jadi intinya kiamat ini adalah tegaknya ajaran Allah, bukan hancurnya ya. Nah, tanda-tandanya salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Ini juga bahasa majasi, perumpamaan. Ingat Ibu Suwanti ya, sebelum Al-Qur'an turun itu ya, peradaban dunia itu dikuasai oleh dunia barat, blok-blok barat, Eropa dan sebagainya. Sehingga Islam itu tegak pertama kali adalah di Jazirah Arab. Nah, nanti setelah Jazirah Arab, nanti menjelang tegaknya ajaran Allah. Sebab setelah Nabi wafat, kemudian sahabat wafat, kan ajaran Allah ini kan sudah nggak ada yang tegak. Ini di mana tegaknya ajaran Allah? Berarti artinya ini Ustaz, zaman dulu tuh Islam pernah tegak ya? Ya, pernah Rasulullah tegak. Zaman Rasulullah di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab. Sekarang kita tenggelam lagi. Sehingga nanti ajaran Allah itu, nanti kata Nabi ya, khairun korni, sebaik-baik kurun itu adalah pada masaku kurunku. Wa khairun min ba'di. Dan nanti dalam penegakan yang kedua, kurun yang kedua itu adalah sesudahku. Ya. Jadi wa khairun wa korun min ba'di. Jadi nanti ajaran Allah itu tegak dari barat, maksudnya matahari. Nah, sekarang matahari. Ingat, pengertian matahari ya, Bu ya. Matahari itu ingat dalam Al-Qur'an ajaran Allah itu diibaratkan nur. Ingat surat apa? Surat An-Nur ayat 35. Di sana disebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Coba. Cahaya. Ingat, Allah adalah ajaran Allah. Nur bagaikan cahaya. Ini ajaran Allah itu kan Al-Qur'an. Ya? Nah, bagaikan itu. Coba nggak disebut bagaikan. Jangankan ke Allah, ajaran Allah. Nabi Muhammad sendiri kan kadang-kadang diumpamakan apa? Anta Samsun, anta Badrun, kan? Iya. Nabi Muhammad itu adalah matahari, ibarat bulan. Itu ibarat. Sehingga matahari di sini adalah ajaran Allah, benar. Judul tegaknya ajaran Allah, kiamat itu yang akan datang ya adalah justru tanda-tandanya akan terbit. Apa artinya terbit? Muncul dari dunia barat. Kalau yang pertama dari Jazirah Arab, besok bisa jadi blok barat ini. Blok barat, dunia barat. Kenapa dunia barat? Karena di sana orang-orang barat kan tekun dalam memahami, akalnya digunakan, ada penyelidikan, dan sebagainya.
Mungkin di zaman sekarang kan Nah. diibaratkan penuh apa ya modern ya, Ya, yang bisa cuma dipergunakan. kesalahannya Barat itu kan tidak mau mengakui Allah. Allah. Nah, tapi kalau yang akan datang justru nanti dari Barat itu maksudnya dari dunia Barat. Bukannya nggak mungkin tegaknya ajaran Allah itu kalau dulu dari Jaya Arab, besok dari Barat. Barat. Ya. Ingat ada blok Barat dan ada blok Timur. Kan tadi dalam Al-Quran ada toh, laisal birro antuwalu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebajikan itu bukan kalian tuh hidup berpandangan dengan ajaran blok barat maupun blok timur. Ingat, blok barat itu mengandalkan intelektual, kalau blok timur mengandalkan klinik. Tahu klinik ya? Mistik. Ya, itulah nanti menjalan Al-Quran yang dominan ke barat dan timur. Nah, oleh karena itu maksudnya hadis itu benar, cuma maksudnya adalah itu bahasa majasi. Nanti datangnya kiamat, tegaknya ajaran Allah, bukannya nggak mungkin, justru akan muncul dari orang-orang yang dari blok barat. Matahari ibaratnya, ajaran Allah seperti matahari, cahaya. Nah, itu bahasanya bahasa majasi. Cuman ini mungkin kapan harinya tidak disebutkan. Nah, itulah. Itu kenapa tuh? Itu yang dirahasiakan Allah. Itu kan salah satu hasil dari Isra Mi'raj, kan? Isra Mi'raj kan kemarin apa hasilnya? Itu kan sholat, kemudian hijrah, kemudian nanti kiamat. Nah, kiamatnya sudah dijelaskan, mengkapannya yang tidak dijelaskan. Sebenarnya tergantung kita. Karena yang menekan ajaran Allah itu kan kita. Orang-orang yang beriman mau enggak itu mengkiamatkan diri. Perintahnya kan mengkiamatkan loh. Mengkiamatkan. Iya, misalnya kiamatkanlah, tegakkanlah ajaran Allah. Sehingga benar nanti kiamat itu, kata sebuah hadis, bukannya nggak mungkin itu matahari terbit dari barat, bukan matahari yang secara fisik itu. Langsung terbalik. Tapi ajaran Allah yang bagikan matahari. Itu malah nanti dari barat munculnya. Kan banyak sekarang dari Eropa, negara-negara yang sekarang justru masuk Islam setelah mempelajari secara iya. Itu nanti indikasi itu tegaknya ajaran Allah. Kiamat itu justru malah dari sana lebih dulu, bukan dari dunia timur misalnya. Itu ya Bu Sri Suwanti, ya, itu bahasa majasi ya. Berarti bahasa majasi ini ya, matahari terbit dari bukan matahari itu yang bersinar kemudian akan terbitnya dari barat, kan itu kan malah menyalahi kodratnya Allah sendiri, kan nggak mungkin toh. Ya, jadi tapi itu ke bahasa majasi. Nah, oke dia teman-teman, sudah terjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber dakwah populer tentang yang pertama tadi adalah apakah setan dibelenggu saat puasa, dan sudah dijawab oleh Ustadz Abdullah Juhad. Yang pasti bukan setan secara fisiknya ya, karena memang tidak terlihat, tetapi peran setan sulit untuk menggoda manusia, karena memang di bulan puasa ini kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedang gencar-gencarnya, bahkan setan tidak ada celah untuk menggodanya. Kemudian yang kedua tadi dari Ibu Sri tadi sudah terjawab juga tentang matahari, bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala akan terbit dari blok barat, artinya matahari secara fisik ya, tetapi ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diibaratkan nur, cahaya yang akan terbit dari blok barat. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan di channel Dakwah Populer. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan agama Islam atau mungkin dari puasa yang saat ini dilakukan oleh umat Islam, teman-teman bisa komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.